Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas B Matematika 2020 akan menjelaskan mengenai substitusi yang merasionalkan pada bab 7. Adapun nama anggota kelompok 3 yaitu Fariska Anjani, Wiwi Nur Pratiwi, Mayang Sari, Resti Kayani, Lindawati, Makfira, dan Ega Natasha. Adapun materi yang akan kami bawakan yang pertama yaitu integran yang melibatkan akar pangkat N dari AX tambah B. Jika akar pangkat N dari AX tambah B muncul dalam suatu integral substitusi, U sama dengan akar pangkat N AX tambah B akan menghilangkan akar. Langsung saja kita melangkah ke contoh yang pertama, yaitu carilah integral dari dx per x dikurang akar x. Untuk penyelesaiannya di sini, kita misalkan U sama dengan akar x, sehingga U pangkat 2 sama dengan x. Kemudian, du sama dengan dx per 2 akar x. Maka, dx sama dengan 2 akar x du, atau dx sama dengan 2u du. Integral dari dx per x dikurang akar x sama saja dengan integral seper x dikurang akar x dx. Kemudian kita substitusi nilai dx sama dengan 2u du, nilai x sama dengan u pangkat 2, dan nilai akar x sama dengan u. Maka integral seper u pangkat 2 dikurang u dikali 2u du sama dengan 2 integral seper u dikurang 1 du. Kemudian kita operasikan menjadi 2 ln u dikurang 1 ditambah c. Karena nilai u sama dengan akar x, maka kita substitusi menjadi 2 ln akar x dikurang 1 ditambah c. Jadi, nilai dari integral dx per x dikurang akar x sama dengan 2 ln akar x dikurang 1 ditambah c. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh 2. Yang soalnya, carilah integral x kali x tambah 1 dalam kurung kuadrat dx akar 5. Penyelesaian. Misalkan u sama dengan x tambah 1 kali 1/5, sehingga u pangkat 5 sama dengan x tambah 1, dan 5u pangkat 4 du sama dengan dx. Maka integral x dalam kali x tambah 1 dalam kurung kuadrat dx akar 5 sama dengan integral dalam kurung u pangkat 5 dikurang 1 tutup kurung dikali u kuadrat dikali 5u pangkat 4 du sama dengan 5 integral dalam kurung u pangkat 11 dikurang u pangkat 6 du sama dengan 5/12 u pangkat 12 dikurang 5/7 u pangkat 7 sama dengan 5/12 kali x tambah 1 pangkat 12/5 dikurang 5/7 dikali dalam kurung x tambah 1 7/5 ditambah c. Kemudian pada integral yang melibatkan akar a kuadrat min s kuadrat dan akar a kuadrat plus s kuadrat dan akar s kuadrat min a kuadrat. Untuk merasionalkan tiga ekspresi ini, kita boleh mengasumsikan bahwa a positif dan membuat substitusi dari trigonometri tadi. Kemudian pada bagian pertama yaitu akar a kuadrat min s kuadrat dengan nilai substitusinya yaitu x sama dengan a sin t, dan pembatasan pada t nya yaitu min pi per 2 kurang dari atau sama dengan t kurang dari atau sama dengan pi per 2. Dan poin keduanya yaitu akar a kuadrat plus s kuadrat dengan nilai substitusinya yaitu x sama dengan a tan t, dan pembatasan pada t nya yaitu min pi per 2 kurang dari t kurang dari pi per 2. Dan poin ketiganya yaitu akar s kuadrat min a kuadrat dengan nilai substitusinya yaitu x sama dengan a seka t, dan pembatasan pada t nya yaitu 0 kurang dari atau sama dengan t kurang dari atau sama dengan pi, dan t
tidak sama dengan pi per 2. Kemudian kita perhatikan penyederhanaan yang diperoleh dari substitusi tadi, yaitu pada poin pertama yaitu akar A kuadrat min X kuadrat sama dengan akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T sama dengan akar A kuadrat cos kuadrat T sama dengan nilai mutlaknya yaitu A cos T sama dengan A cos T. Kemudian pada poin keduanya yaitu akar A kuadrat plus S kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus A kuadrat tan kuadrat T sama dengan akar A kuadrat sekant kuadrat T sama dengan nilai mutlaknya yaitu A sekant T sama dengan A sekant T. Kemudian pada poin ketiganya yaitu akar X kuadrat min A kuadrat sama dengan akar A2 sekant 2 T kurang A2 sama dengan akar A2 tan 2 T sama dengan nilai mutlaknya A tan T sama dengan plus minus A tan T. Jadi pada pembatasan pada T-nya ini memungkinkan kita untuk membuang tanda nilai mutlak pada dua kasus yang pertama. Dan jika juga mendapatkan hasil yang lain, pembatasan ini tepat seperti apa yang kita bahas dalam subbab 6.7. Dengan maksud membuat agar sinus, tangen, dan sekan menjadi fungsi yang dapat diinversikan. Hal ini berarti bahwa kita dapat menyelesaikan persamaan substitusi untuk T dalam masing-masing kasus, dan ini akan membolehkan kita menuliskan jawaban akhir kita dalam contoh-contoh berikut dalam suku-suku X. Oke, baik, selanjutnya contoh ketiga. Carilah integral dari akar A kuadrat kurang X kuadrat kali dx. Penyelesaiannya, kita gunakan substitusi X sama dengan A sin T, di mana T lebih besar dari min pi per 2 dan lebih kecil dari pi per 2. Maka dx sama dengan A kali cos T kali dt, dan akar A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A cos T. Jadi, ini capek bicara. Baik, selanjutnya contoh ketiga. Carilah integral dari akar A kuadrat kurang X kuadrat dx. Penyelesaiannya, kita gunakan substitusi X sama dengan A kali sin T, di mana T lebih besar dari pi per 2 dan lebih kecil sama dengan pi per 2. Maka dx sama dengan A kali cos T kali dt, dan akar A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A kali cos T. Jadi, integral dari akar A kuadrat kurang X kuadrat kali dx sama dengan integral A kali cos T kali A kali cos T dt sama dengan A kuadrat integral cos kuadrat kali T dt sama dengan A kuadrat per 2 integral 1 tambah cos 2 kali T kali dt sama dengan A kuadrat per 2 integral T tambah 1/2 sin 2T tambah C. Nah, sama dengan A kuadrat per 2 T tambah sin T cos T tambah C. Sekarang X sama dengan A sin T ekuivalen dengan X per A sin T. Dan karena interval T kita batasi sehingga sinus memiliki inverse, yaitu T sama dengan sin pangkat min 1 X per A. Nah, dengan menggunakan
segitiga siku-siku pada gambar ini, kita melihat bahwa cos T sama dengan cos kali sin pangkat min 1 X per A sama dengan akar 1 kurang X pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1 per A akar A kuadrat kurang X kuadrat. Jadi integral akar A kuadrat kurang X kuadrat dx sama dengan A kuadrat per 2 sin pangkat min 1 X per A tambah X per 2 akar A kuadrat kurang X kuadrat tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke contoh 4. Soalnya yaitu, hitunglah integral akar X kuadrat dikurang 4 per X dx dari 2 ke 4. Adapun diagramnya seperti pada gambar atau intervalnya, di mana penyelesaiannya, misalkan X sama dengan 2 sekan T, di mana T-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, dan T-nya lebih kecil dari pi per 2. Perhatikan bahwa pembahasan T pada interval di atas dapat diterima, karena X berada dalam interval X lebih besar atau sama dengan 2, dan X lebih kecil atau sama dengan 4. Itu dilihat dari rentang integralnya. Ini penting, karena kita dapat menghilangkan tanda nilai mutlak yang umumnya muncul pada waktu kita menyederhanakan akar X kuadrat dikurang A kuadrat. Dalam kasus tersebut, maka diperoleh akar X kuadrat dikurang 4 sama dengan akar 4 sekan kuadrat T dikurang 4. Disederhanakan lagi, yaitu sama dengan akar 4 tan kuadrat T sama dengan 2 nilai mutlak tan T. Nah, nilai mutlaknya dihilangkan seperti penjelasan sebelumnya, sehingga menjadi 2 tan T. Sekarang, kita gunakan teorema pada substitusi dalam integral tentu, yang mensyaratkan perubahan limit-limit integrasi. Untuk menuliskan integral akar X kuadrat dikurang 4 per X dx dari 2 ke 4, itu jika kita substitusi sesuai aturannya menghasilkan integral 2 tan T 2 per 2 sekan T 2 sekan T tan T dt dari 0 ke pi per 3. Nah, disederhanakan lagi menjadi integral 2 tan 2t dt dari 0 ke pi per 3, di mana 2 sekan T-nya tadi ini dicoret menjadi 1, sehingga dia seperti ini. Nah, itu juga sama dengan 2 tan T tadi sebelumnya. Di sini kan itu diketahui sama dengan sekan 2T. Berarti hal ini sama dengan 2 integral sekan 2T dikurang 1 dt dari 0 ke pi per 3. Disederhanakan lagi menjadi 2 tan T dikurang T dari 0 ke pi per 3. Itu sama dengan 2 akar 3 dikurang 2 pi per 3 sama dengan 1,37. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dari kelompok 3 kelas B angkatan 2020. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya
tentang materi yang kami bawakan, yaitu substitusi yang merasionalkan. Nah, bagian yang akan saya jelaskan yaitu melengkapi kuadrat. Nah, di dalam slide ini terdapat kata-kata yaitu apabila ekspresi kuadrat berjenis x kuadrat ditambah bx ditambah c muncul di bawah tanda akar dalam integran, metode melengkapi kuadrat akan mempermudah dilakukannya substitusi trigonometri. Jadi, persamaan x kuadrat ditambah bx ditambah c ini sangat membantu dalam melakukan substitusi trigonometri. Nah, untuk lebih memahami tentang apa maksud dari pernyataan ini, mari kita bersama-sama melangkah pada pembahasan contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Carilah integral dx per akar x kuadrat ditambah 2x ditambah 26. Nah, untuk penyelesaiannya itu seperti ini. Kita perhatikan langkah pertama itu kita perhatikan x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 26. 26-nya ini kita ubah menjadi 1 ditambah 25. Kenapa kita ubah menjadi 1 tambah 25? Karena untuk mengubah ke dalam bentuk yang lebih simpel itu 26 itu tidak bisa kayak difaktorkan atau tidak bisa langsung difaktorkan atau diubah ke dalam bentuk kuadrat. Jadi kita harus akali di sini. Bagaimana caranya supaya ini lebih simpel persamaannya. Jadi kita ubah 26 menjadi 1 ditambah 25 sehingga sebentar akan menghasilkan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ditambah 25 sama dengan x ditambah 1 kuadrat ditambah dengan 25. Selanjutnya kita misalkan x ditambah 1-nya tadi ini adalah u dan dx sama dengan du. Maka diperoleh integral dx per akar x kuadrat ditambah 2x ditambah 26 itu sama dengan integral du per u kuadrat ditambah dengan 25. Nah, selanjutnya yang kita misalkan adalah u-nya. U-nya itu adalah 5 tan t, di mana nilai t itu lebih besar daripada minus pi per 2 dan lebih kecil daripada pi per 2. Maka diperoleh du itu sama dengan 5 sekan kuadrat t dt dan akar x kuadrat ditambah 25 itu sama dengan 25 tan kuadrat t ditambah 1 akar 25 dikali tan kuadrat t ditambah 1 sama dengan 5 sekan t. Jadi tan t yang diperoleh tadi itu sama dengan u per 5, sementara sekan t yang diperoleh itu adalah akar dari x kuadrat ditambah 25 per 5. Sehingga apabila dimasukkan dalam persamaan, integral du per akar u kuadrat ditambah 25 itu sama dengan 5 sekan kuadrat t dikali dt per 5 sekan t, menghasilkan integral sekan t dikali dengan dt. Nah, integral sekan t dikali dt ini kita ubah ke dalam bentuk ln. Nah, menghasilkan ln sekan t ditambah tan t ditambah dengan c. Nah, sesuai dengan yang didapatkan tadi di rumus bahwa sekan t itu sama dengan akar u kuadrat ditambah 25 per 5 dan tan t itu sama dengan u per 5, bukan 25 di sini. Jadi u per 5. Sehingga diperoleh ln akar u kuadrat ditambah 25 per 5 ditambah dengan u per 5 ditambah dengan c. Nah, sesuai dengan sifat ln di sini yang mengatakan bahwa ln a per b itu sama dengan ln a dikurang dengan ln b, sehingga di sini menghasilkan ln akar u kuadrat ditambah 25 ditambah dengan u dikurang dengan ln 5 ditambah dengan c. Menghasilkan, jadi hasil akhirnya itu sama dengan ln akar x kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 26 ditambah x ditambah 1 ditambah k. Jadi u kuadrat dan u-nya tadi itu kita ganti dengan x tambah 1 sehingga menghasilkan tadi ini x kuadrat ditambah 2x ditambah 26 ditambah x ditambah 1. Selanjutnya Baik, soal selanjutnya itu integral 2x per akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 26 dx.
Untuk mengerjakan integral yang ini, kita bisa menuliskan integral 2x diper akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 26 dx itu sama dengan integral 2x diper akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 26 dx dikurang 2 integral seper akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 26 dx. Nah, untuk integral yang pertama di ruas kanan, kita bisa mengerjakan dengan mensubstitusikan U sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 26. Maka kita dapat memperoleh integral 2x per akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 26 dx itu kita menghasilkan 2 akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 26 dikurang 2 ln mutlak. Akar dari x kuadrat tambah 2x tambah 26 ditambah x tambah 1 ditambah k. Mungkin itu saja materi penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.